Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya, dimanapun Anda sedang beribadah sahabat iman. Insya Allah di video kali ini sahabat iman, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita bahasa Arab dari nol. Tema kita di video kali ini sahabat iman adalah al-jumlah. Al-jumlah dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Al-jumlah disebut kalimat. Nah, al-jumlah ini sahabat iman dalam bahasa Arab sering juga disebut jumlah mufidah. Jumlah mufidah. Jumlah mufidah kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah kalimat sempurna. Nah, di dalam bahasa Arab al-jumlah itu dibagi menjadi dua macam sahabat iman. Pertama ada yang disebut jumlah ismiyah. Selanjutnya yang kedua nanti ada yang disebut jumlah fi'liyah. Sahabat iman, insya Allah ini yang akan jadi bahan atau topik pembahasan kita pada video kali ini sahabat iman. Kita akan mulai dari yang pertama, jumlah ismiyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu sahabat iman, definisi sederhananya adalah al-mabdu'ah, al-mabdu'atu bil ism. Al-mabdu'atu bil ismi. Al-mabdu'atu bil ismi artinya yang diawali oleh ism. Yang diawali oleh ism sahabat iman. Nah, kalau jumlah ismiyah itu artinya al-mabdu'atu bil ism, yaitu jumlah atau kalimat yang diawali oleh ism, maka berarti sahabat iman pasti sudah bisa terbayang ya, jumlah fi'liyah itu apa? Nah, jumlah fi'liyah itu berarti definisi sederhananya adalah al-mabdu'atu bil fi'il. Al-mabdu'atu bil fi'li, yaitu kalimat yang diawali oleh fi'il. Yaitu kalimat yang diawali oleh fi'il. Nah, sahabat iman, dalam bahasa Arab kalimat ada dua macam ini. Nah, jadi kalimat apapun itu, tinggal lihat aja di awalnya. Di awalnya ism berarti dia jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah. Di awalnya fi'il berarti jumlah fi'liyah atau kalimat fi'liyah. Nah, sahabat iman, kita akan lihat lagi satu persatu lebih dalam. Jumlah ismiyah ini nanti dia terdiri atas, pertama ada yang disebut mubtada. Kemudian nanti ada yang disebut khabar. Jadi ada mubtada'nya, ada khabarnya. Atau sering juga disebut khabarul mubtada'. Nah, sahabat iman, apa itu mubtada'? Mubtada' ini kalau bahasa kita ya, kalau dalam bahasa Indonesia ini disebut subjek. Jadi mubtada itu sahabat iman subjek untuk jumlah ismiyah. Nah, selanjutnya apa itu khobar? Atau sering juga disebut khobarul mubtada. Khobar itu adalah predikat. Tapi predikat untuk jumlah ismiyah atau untuk jenis kalimat ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah terdiri atas mubtada dan khabar, subjek dan predikat, subjeknya disebut mubtada dan predikatnya disebut khabar,
maka jumlah fi'liyah dia terdiri atas, pertama ada yang disebut fi'il, terdiri atas fi'il ditambah fa'il. Nah, ini komponennya sahabat iman, komponen jumlah fi'liyah. Fi'il di sini dia posisinya nanti menjadi predikat. Dia posisinya sebagai predikat sahabat iman. Sementara fa'il di dalam jumlah fi'liyah ini adalah subjeknya. Nah, sekarang sahabat iman sudah bisa bedakan. Subjek dalam jumlah ismiyah disebut mubtada, sementara subjek dalam jumlah fi'liyah disebut fa'il. Predikat dalam jumlah ismiyah disebut khabar, sementara predikat dalam jumlah fi'liyah diwakili oleh kata kerja atau fi'il sahabat iman. Nah, sekarang mari kita ambil contoh satu persatu untuk dua macam jumlah ini. Kita mulai dari jumlah ismiyah sahabat iman. Nah, sebagaimana sudah kita katakan bahwa jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali oleh ism. Kita ambil contoh misalnya al-baitu kabirun. Nah, perhatikan sahabat iman, al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Nah, sahabat iman, al-baitu ini nanti disebut mubtada, yaitu subjek untuk jumlah ismiyah ini. Sementara kabirun di sini posisinya sebagai khabar, yaitu predikat. Nah, kita lihat kalimat ini sahabat iman diawali oleh ism. Oleh karena dia diawali oleh ism, maka dia disebut jumlah ismiyah. Selanjutnya sahabat iman, predikat daripada jumlah ismiyah ini tidak harus berbentuk sifat seperti ini. Nanti dia bisa juga berbentuk kata kerja, bisa berbentuk keterangan tempat, predikatnya bisa macam-macam. Tapi yang jelas bahwa dia tetap disebut sebagai jumlah ismiyah jika ism berada di awal kalimat itu. Kita ambil contoh yang lain misalnya. Al-kitabu, buku itu, al-maktab. Al-kitabu alal maktabi. Nah, perhatikan sahabat iman. Al-kitabu artinya buku itu. Dia adalah ism berada di awal kalimat atau di awal jumlah. Maka otomatis dia disebut sebagai mubtada. Yang dalam bahasa Indonesianya kita sebut sebagai subjek. Nah, sekarang perhatikan predikatnya sahabat iman. Predikatnya adalah alal maktab, di atas meja. Ini predikat disebut sebagai khabar. Nah, jenis predikatnya di sini ini menunjukkan keterangan tempat. Tapi meskipun menunjukkan keterangan tempat, tapi karena kalimat ini diawali oleh ism, maka tetap dia termasuk bagian dari jumlah ismiyah. Contoh yang lain misalnya sahabat iman. Kita ambil contoh yang predikatnya adalah kata kerja itu sendiri. Misalnya Zaid yanamu, sedang tidur. Zaidun yanamu, Zaid sedang tidur. Sahabat iman, Zaidin adalah ism, Zaidun adalah ism, dia berada di awal kalimat. Karena dia berada di awal kalimat, maka jelas dia disebut sebagai mubtada, subjeknya jumlah ismiyah. Nah, sekarang mari kita perhatikan khabarnya atau predikatnya. Predikatnya di sini dia berbentuk fi'il. Nah, fi'il di sini yaitu yanamu, dia menjabat di dalam kalimat ini sebagai khabar atau predikat untuk Zaidun. Nah, ini contoh untuk jumlah ismiyah sahabat iman. Sekarang kita lihat contoh untuk jumlah fi'liyah. Misalnya, kita ambil contoh pertama untuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Seperti sudah kita katakan tadi sahabat iman, bahwa jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Nah, maka kita ambil contoh yang pertama, kita ambil dulu yang ini sahabat iman.
Zaidun yanamu. Kalau kita katakan Zaidun yanamu, ini jumlah ismiyah. Kenapa? Karena diawali oleh ism. Tapi kalau kita balik sahabat iman, jadi yanamu Zaidun, yanamu Zaidun, maka ini jadi jumlah fi'liyah sahabat iman. Kenapa kita katakan jumlah fi'liyah? Karena diawali oleh fi'il. Nah, sekarang mari kita lihat, yanamu di sini adalah fi'il, dan di dalam kalimat ini dia menjabat sebagai predikat. Dia menjabat sebagai predikat. Nah, subjeknya yang mana? Zaidun. Zaidun ini adalah subjek. Subjek dari jumlah fi'liyah disebut sebagai fa'il. Subjek dari jumlah fi'liyah disebut sebagai fa'il. Selanjutnya contoh yang berikutnya, misalnya sahabat iman, kita katakan Ja'a, telah datang, mudirun, telah datang seorang kepala sekolah. Nah, sahabat iman, jumlah ini atau kalimat ini mabdu'ah bil fi'il, diawali dengan fi'il atau diawali oleh fi'il. Nah, ini disebut sebagai fi'il, predikat. Selanjutnya subjeknya adalah mudirun. Nah, subjek dari jumlah fi'liyah disebut sebagai fa'il. Contoh yang lain sahabat iman, misalnya yajlisu Umar, yajlisu Umaru ala al-kursi. Yajlisu Umaru alal kursi. Nah, sahabat iman, jelas kalimat ini atau jumlah ini masuk dalam kategori jumlah fi'liyah. Kenapa masuk dalam kategori jumlah fi'liyah? Karena dia mabdu'atun bil fi'il, diawali oleh fi'il. Nah, fi'il ini sahabat iman posisinya sebagai predikat. Sementara sahabat iman, Umar di sini ini posisinya atau jabatannya sebagai fa'il atau sebagai subjek. Nah, adapun alal kursi ini adalah keterangan tempat, hanya sekedar melengkapi kalimat ini saja. Tapi sebetulnya ketika sudah ada subjek, sudah ada predikat, maka kalimat itu sudah dikatakan sebagai kalimat sempurna. Nah, sahabat iman, saya akan kembali lagi kepada contoh yang ini tadi. Jadi, bisa jadi nanti kalimat itu terdiri dari kata kerja dan pelakunya. Kata kerja dan pelakunya. Nah, intinya untuk membedakan dia jumlah ismiyah atau dia jumlah fi'liyah, lihat aja nanti sahabat iman, kalau pelakunya ada di depan, yaitu ism, ada di depan, maka dia jumlah ismiyah. Kalau kata kerjanya ada di depan, berarti dia jumlah fi'liyah. Misalnya kita ambil contoh yang lain sahabat iman. Tadi itu ya, yajlisu Umaru alal kursi. Ini kalau kita balik sahabat iman, jadi Umaru yajlisu ala al kursi. Kalau kita katakan seperti ini sahabat iman, Umar duduk di atas kursi, maka kalimat ini masuk dalam kategori jumlah ismiyah. Kenapa masuk dalam kategori jumlah ismiyah sahabat iman? Karena dia mabdu'atun bil ism, diawali oleh ism. Nah, Umar di sini adalah ism, dia menjabat sebagai mubtada, yaitu subjeknya jumlah ismiyah. Sementara yajlisu di sini adalah fi'il. Nah, dia menjabat sebagai predikat yang disebut sebagai khobar, yaitu predikat untuk jumlah ismiyah. Nah, sama juga dengan ini nanti sahabat iman. Kalau kita katakan ja'a mudirun, berarti dia jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il. Tapi kalau kita katakan mudirun ja'a, berarti dia jumlah ismiyah karena diawali oleh ism. Nah, mudah-mudahan sahabat iman bisa memahami apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah dan apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah. Dan mudah-mudahan sudah bisa membedakan antara kedua jenis jumlah ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ahmad Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.